Baiklah, perkenalkan nama saya Jin Chandra Huta Barat dari kelas TIM 1902 dengan nomor NPM 1910493. Saya mahasiswa jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi di Universitas Budi Dharma Medan. Pada video kali ini, saya akan mereview program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Surya Dharma Nasution MKOM. Oke, kita langsung aja ke pemrogramannya. Di sini saya menggunakan aplikasi pemrograman Visual Studio yang versi 2008. Oke, kita buka projectnya yang telah kita buat. Jadi ini sudah saya satukan di satu folder. Oke. Jadi di pertemuan kedua kami hanya disuruh untuk membuat program sederhana. Jadi ini hanya program sederhana yang akan kita jalankan. Jadi pada program sederhana yang kami buat, kami itu disuruh untuk menghitung luas persegi panjang. Di mana yang kita ketahui untuk menghitung luas persegi panjang, maka diperlukan rumus panjang dikali lebar. Oke, di sini sudah kita buat level panjang dan lebar. Dan untuk di list boxnya juga udah harus kita buat dan dihitung juga. Jadi pada saat kita tekan hitung, maka akan keluar hasil panjang dikali lebar itu. Bagaimana caranya? Oke, kita masukkan kita masuk ke kode programnya. Di sini kita dibuat, oke. Untuk menghitung luas sama dengan TXT panjang dikali TXT lebar. Nah, di mana nanti MX walk-nya itu akan menghasilkan luas persegi panjang. Jadi kalau kita jalankan ini, kita jalankan, oke, panjangnya kita buat 10, lebarnya kita buat 15. Maka kalau kita tekan hitung, maka akan keluar hasilnya. Jadi 150. Mengapa 150? Karena hasil dari panjang dikali lebar itu 10 dikali 15 itu 150. Oke. Nah, kalau kita masukkan angka yang lain juga sama, dia akan menghitung program panjang dikali lebar. Jadi hanya program sederhana seperti ini saja yang kami buat di pertemuan kedua. Oke, kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini kami hanya membahas perulangan, di mana seperti yang kita ketahui program perulangan itu ada perulangan do loop, di mana do loop itu juga terbagi menjadi dua, yaitu do until dan do while. Juga yang kedua ada for next dan while and while. Oke, mari kita buat. Ini contoh formnya. Kita masuk ke kode programnya. Di sini saya membagi-baginya menjadi beberapa sub, di mana jika kita membuat sub harus diakhiri dengan end sub. Jadi ini untuk sub yang pertama ini, dia akan membaca di sub ini perulangan do until. Nah, sub perulangan do until. Oke. Begitu juga dengan ini. Dan untuk menjalankan programnya ini jangan lupa di bagian bawah di privat subnya kita panggil mereka semua di perulangan do while, do until. Nah, contoh ini tidak saya aktifkan ya, saya bekukan. Nah. Atau berarti yang perulangan do while, perulangan for, perulangan while ini tidak saya panggil ya. Saya hanya memanggil perulangan do until. Saya jalankan programnya. Contohnya gitu ya. Jikalau ini saya jalankan, maka yang keluar hanya hasil dari do loop dan yaitu di do until. Nah, yang lainnya hanya kosong. Jadi ini perlu kita isi. Perlu kita panggil agar dia muncul hasilnya. Karena ini kan kita bagi menjadi sub per sub. Jadi di sub perulangan do while, perulangan for, perulangan while, itu harus kita panggil lagi dia agar programnya jalan. Jadi kalau ini tidak kita bukukan ya, kita jalankan, maka hasilnya akan muncul. Nah, muncul kan?
Oke, di perulangan itu sepertinya hanya ini aja yang perlu dijelaskan. Untuk cara-caranya ya bisa kita lihat nanti di programnya ya. Bisa lihat programnya masing-masing. Oke, kita lanjut di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kelima. Jadi di mana pertemuan kelima ini kami membahas ya selection if. Oke, di selection if ini kita buka programnya. Pertemuan kelima selection if. Oke. Nah, jadi di selection if ini kita mencari gimana ya? Contoh gini, jikalau kita mendapatkan nilai lebih besar daripada 86 gitu ya, maka akan muncul hasil nilai hurufnya A gitu. Nah, contoh inilah, seperti itulah programnya yang akan kita buat. Oke, bagaimana cara membuat programnya? Kita lihat kodenya. Nah, di sini sudah diketahui ya. Nah, sudah saya buat. Jadi untuk di sini lah, jika nilai angka lebih besar sama dengan 886, maka nilai hurufnya itu akan muncul A. Jika tidak, else if. Jika tidak lebih besar daripada 80, lebih besar sama dengan 86. Nah, jika tidak, jika dia hasilnya lebih besar sama dengan 80, maka hasilnya B+. Begitu seterusnya. Jadi kalau dia lebih besar dari 80, oke, 80, tetapi dia lebih kecil dari 86 gitu lah ya. Kan ini sudah dibatasi, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Jika kita jalankan programnya, oke, kita buat nilai angka 90. Oke, kita proses. Nah, dia akan muncul nilai hurufnya A. Oke, akan muncul A. Jadi kalau kita buat misalnya di bawah lah ya kan, 68. Kita tekan proses, dia akan muncul nilai huruf C+. Jika kita buat 50, maka hasilnya D. Atau di bawahnya lagi 40, maka akan muncul hasilnya E. Nah, jadi kan seperti itu di selection if. Jadi kita seleksi apa aja yang mau kita buat di program itu. Oke, sepertinya hanya itu aja di pertemuan kelima. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya pertemuan ke-6. Oke, di pertemuan ke-6 ini kita hanya membahas case. Pertemuan 6 case. Dimana case ini kita gunakan untuk membuat program aplikasi penjualan. Dimana kita akan masuk ke contoh aplikasinya. Ini kita membuat aplikasi program sederhana saja dulu. Dimana kita akan membuat program seperti ini. Jadi ada kode barang, nama barang, harga, jumlah, total harga. Dimana nanti kalau kita masukkan kode barang, ada beberapa kode yang jika kita tekan akan muncul nama barang serta harganya. Dan jika kita masukkan jumlahnya, maka total harganya akan muncul juga. Bagaimana programnya? Kita sama-sama belajar. Ayo kita buka. Ini kode programnya yang telah saya buat untuk membuat aplikasi tadi. Dimana kita nanti setelah kita buat, kita klik 2 kali di sembarang tempat, maka nanti kita masukkan kode seperti ini. cbo kode.items.add. Ini gunanya untuk memasukkan kodenya ini di combo box. Jadi nanti di combo box ini, yang ini, jika kita tekan, ada beberapa kodenya, ada kode-kode yang masuk. Jadi ini hanya pemberian kode aja. Dan jika kita tekan nama barang itu akan muncul nanti setelah kita buat nama kode barangnya. Jadi bagaimana cara membuatnya? Jadi di bagian kode barang ini kita klik 2 kali. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Nah, private subnya di cbo kode. Oke, kita masukkan saja.
kan CBU kode.txt, dimana jika teks ini B001 akan menghasilkan nama di teks nama nanti akan menghasilkan ADES 600 ml botol dengan harga 4.500. Begitu juga jika B002 akan menghasilkan Aqua 03, gitu juga lah seterusnya. Nah, dimana itu untuk menghasilkan harga dan barang, nama barang. Jadi kalau kita tekan kodenya keluar nama barang dan harganya. Jika kita tekan jumlah, bagaimana dengan total harganya akan muncul. Jadi pada total harga ini kita klik 2 kali, maka nanti akan muncul sub baru. Oke, di sini ya kan. Kita masukkan saja kodenya txt. Untuk kita kan untuk mencari totalnya, txt total. Maka kita masukkan rumus val txt harga dikali txt jumlah. Nah, di sini ya. Dan untuk yang from kosongkan ini fungsinya dimana nanti kalau kita sudah selesai menghitung atau harga barang dan totalnya lah, dimana udah selesai lah barang yang satu, kita tinggal tekan kosongkan maka bisa kosong kembali. Kodenya hanya seperti ini saja. Ini CBO kode kita kasih kutip 2 di atas, kutip 2, ya udah seperti itu saja, maka nanti akan habis kosong sendiri. Jadi kalau kita jalankan ini, kita jalankan programnya. Oke. Nah, ini kode barang yang tadi kita masukkan itu di CBO kodenya. Berapa misalnya 003, nama barangnya langsung keluar dia, harganya juga langsung keluar. Jika kita masukkan jumlah misalnya 10, muncullah dia Cleo 600 ml yang botol harganya 4.000. Kalau kita beli 10, harga total yang kita harus bayarkan harganya 40.000. Jika kita tekan kosongkan, maka dia akan kosong kembali. Jadi kita bisa masukkan kode lagi yang lain, kita masukkan jumlah yang lain juga bisa, seperti itu seterusnya. Karena ini kodenya udah kita buat tadi ya. Oke, seperti itu aja untuk bagian case ini. Dia akan muncul kosongkan. Oke, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Project. Nah, di sini inilah bagian kuis dan UTS-nya. Dimana untuk tugas kuis dan UTS ini untuk tugas kuis hanya perlu menambahkan diskon pada program case sebelumnya yang pertemuan 6, dan UTS-nya ya ini tugas untuk mereviewnya. Oke, jadi kan di pertemuan 6 itu kita sudah membuat kode barang, nama barang, harga, jumlah, dan total harga. Dan di pertemuan selanjutnya kami disuruh untuk menambahkan diskon dan total bayar. Bagaimana caranya? Ya, kodenya masih sama. Saya yang kemarin itu kan tetap sama, yang pertemuan 6 itu masih tetap sama. Hanya perbedaannya pada saat kita di txt jumlah kita langsung masukkan dia untuk diskon. Nah, sini kan jumlah menghitung total. Oke, langsung kan masuk dia total kali jumlah. Nah, kita masukkan lagi if jika jumlah barang lebih besar sama dengan 5, then maka diskon sama dengan maka dia dapat diskon di totalnya itu dikali 10%. Oke, 10% itu kan 0,1. Nah, diskonnya dapat. Jika dia barang yang dibeli lebih besar sama dengan 5, maka diskonnya dapat 10%. Jika tidak lebih besar daripada 5 atau dia hanya lebih besar sama dengan 3, berarti 3 dan 4 ya kan, yang mendapatkan diskon 0,5%. Nah, jika memang tidak lagi, jika tidak, maka dia tidak akan dapat diskon jika tidak dari yang kedua itu. Oke. Ini aja kode untuk menambahkan diskonnya dan total apanya. Ya udah, menghitung total bayarnya nanti tinggal masukkan aja kode total dikurang diskon. Contoh ini kita masukkan, kita jalankan programnya. Kode barang, misalnya B002. Aqua 600 ml yang botol.
kita masukkan jumlahnya. Tadi kan nih kalau yang lebih besar sama dengan 5 akan mendapatkan diskon 10%. Coba kita masukkan 10 barang ya. 10 barang. Nah, jadi total harganya itu kan harga 5.000. Total harganya 50.000. Jadi kan tadi jika lo membeli barang lebih daripada 5 akan mendapatkan diskon 10%. Jadi 10% dari 5.000 itu sama dengan 5.000. Jadi total yang kita bayarkan, total harga dikurang diskon 50.000 dikurang 5.000, jadi total yang harus kita bayarkan 45.000. Jadi contohlah kita kosongkan lagi, kita masukkan lagi dalam BB001. Jumlahnya tadi kan udah yang lebih besar daripada 5. Coba yang kita coba yang lebih besar sama dengan 3. Lebih besar sama dengan 3 ya. 4 lebih besar sama dengan 3. Oke, jikalau kita beli barangnya jumlahnya 4, maka harganya kan 4.500. Total harganya 18.000. Jadi karena ini tadi kita masukkan di program, jika lo membeli barang lebih besar sama dengan 3, maka mendapatkan diskon 5%. Jadi 5% dari 18.000 itu 900, maka total yang harus kita bayar, total harga dikurang diskon 17.100. Nah, begitu. Jikalau kita kosongkan lagi, jikalau memang hanya membeli 2 barang, contoh hanya 2 saja, 2. Oke, karena 2 kan tadi tidak kita masukkan diskon. Jikalau tidak lebih besar daripada 3 atau lebih besar sama dengan 5 itu tidak ada diskonnya. Jadi total yang dibayarkan itu ya udah total harga 6.000, yang kita beli 2, total harganya 12.000, tidak ada dapat diskon, jadi total bayarnya 12.000. Nah, itu saja. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas pemrograman visual dari pertemuan awal sampai dengan saat ini. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.